Halo, salam sejahtera semuanya. Bersama saya Arfer Nester. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah view template HTML. Sedikit flashback mengenai tutorial yang terdahulu. Kita sudah sempat membuat sebuah view template yang sangat sederhana yang kita beri nama hello. Yang dimana pada hello ini kita hanya menampilkan sebuah pesan tertentu yang variabelnya kita lempar dari controller. Tanpa ada CSS, tanpa ada gambar, dan tanpa ada JavaScript. Nah, kali ini saya sudah mempersiapkan sebuah HTML template yang saya download dari template.com. Nantinya Anda bisa menggunakan template ini sebagai bahan tutorial atau Anda bisa mendownload sendiri sesuai keinginan Anda. Atau bahkan Anda bisa membuat sendiri template yang nantinya akan kita gunakan dalam aplikasi kita. Oke, di sini pada direktori aplikasi view, saya sudah salin master template HTML tersebut ke direktori ini. Nantinya file-file ini akan kita load dari controller sesuai dengan request. Oke, pertama-tama kita buat dulu sebuah controller. Dalam hal ini saya namakan halaman. Kita simpan di directory controllers dengan nama yang sama, yaitu halaman. Kemudian kita buat sebuah metode index, di mana metode ini merupakan metode default apabila kita mengakses halaman. Nah, dari metode index ini, kita akan meload sebuah view, yaitu view index, pada folder view. Dikarenakan ekstensi dari index ini adalah HTML, maka kita harus menyebutkan ekstensi dari file tersebut. Itu HTML. Oke. Kita coba akses dari browser dengan controller HTML. Halaman maksud saya, maaf. Halaman. Di sini file view template pada dasarnya sudah di-load, hanya saja terjadi kesalahan pada file CSS yang mengatakan kalau file CSS tidak ditemukan. Nah, dalam kasus ini kita sedikit mengakali file CSS-nya agar di-load menggunakan absolute path. Kita buka dulu filenya. Kita convert file ini menjadi PHP. Kita simpan. Karena kan namanya adalah index dan file type-nya adalah PHP, kita tidak perlu menyebutkan nama ekstensinya. PHP. Ini saya menggunakan helper URL. Mengenai helper dan libraries akan saya bahas pada sesi berikutnya. Kemudian di sini saya akan memanggil sebuah function base URL di mana akan menampilkan URL default dari aplikasi kita. Kemudian karena di sini saya simpan ke dalam aset, saya harus menyebutkan direktorinya, baru nama file CSS-nya. Dan kita coba request dari browser. Oke, dan berhasil. Inilah hasil dari request view template dari controller. Nah, masalahnya adalah apabila kita menggunakan lebih dari satu template, misalkan dalam hal ini kontak, tentang kami, service, dan sebagainya. Apakah kita harus menggunakan setiap HTML ini berbeda-beda? Sedangkan pada kasus-kasus tertentu seperti header, footer, sidebar, misalkan pada setiap halaman hampir tidak pernah berubah. Nah, kita sedikit mengakali memanajemen file-file tersebut dengan cara memotongnya bagian per bagian. Misalkan dalam hal ini saya memotong bagian index, bagian header. Saya ambil bagian paling dari sini sampai dengan div penutup di sini. Kita cut. Kita simpan dalam
sebuah view file baru. Saya beri nama header misalkan. Kemudian kita coba akses dari browser. File header yang seharusnya ada di sini hilang karena tidak terload dari controller. Nah, karena itu kita harus meloadnya secara manual dari controller. Meload satu persatu. Kita coba akses dari browser. Maka header dengan body otomatis akan tergabung secara bersamaan. Oke. Header. Kemudian kita memotong bagian footer. Kita simpan ke dalam file baru. Footer. Saya beri nama footer misalkan. Kemudian kita load dari controller. Kita akses dari browser. Oke, dari sini kita sudah berhasil menggabungkan beberapa view file yang terpisah ke dalam satu tampilan. Nah, kemudahan daripada file-file terpisah ini adalah kita cukup mengganti konten dari halamannya saja tanpa mengganti header dan footernya. Sebagai contoh, misalkan saya ingin membuat dua buah metode, dua buah halaman dengan isi yang berbeda. Yang pertama adalah index dan yang kedua adalah kontak misalkan. Saya buka kontak. Kita ambil bagian kontennya saja. Kita simpan ke dalam sebuah file baru. Dalam hal ini saya beri nama kontak. Kemudian dari controller kita bikin sebuah metode baru. Kita beri nama kontak. Saya masih menggunakan URL helper untuk mengaktifkan function base URL pada header tadi. Kita memanggil header yang sama, hanya saja memanggil konten yang berbeda. Dalam kasus ini adalah kita memanggil view kontak. Kemudian view yang sama untuk footer. Oke, kita coba akses dari browser. Yang pertama adalah halaman index, atau kita bisa juga menyebutnya dengan halaman dan metode index. Masih tampilan yang sama, kemudian kita menggantinya dengan metode kontak. Maka akan didapati sebuah tampilan yang berbeda. Untuk konten yang berbeda, hanya saja header dan footernya yang sama. Oke, sampai di sini saya rasa Anda sudah cukup memahami bagaimana manajemen memotong-motong per bagian dari view HTML. Oke, sampai sekian dulu tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.